Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita bertemu lagi pada pertemuan mata kuliah manajemen pendidikan. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan teman-teman disiapkan ya, dibuat senyaman mungkin posisinya, tempat duduknya, agar kita bisa mengikuti pembelajaran pagi hari ini dengan baik. Sudah terkondisikan semua ya tempatnya ya, posisinya ya. Nah, untuk selanjutnya mari kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga diberikan pemahaman dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk pagi hari ini kita akan membahas tentang fungsi manajemen yang kedua, yaitu fungsi pengorganisasian. Jika minggu kemarin kita sudah membahas fungsi manajemen yang pertama, yaitu perencanaan, di mana dalam perencanaan itu ada tujuan, ada strategi, ya ada strategi untuk mencapai tujuan. Jadi perencanaan itu seperti yang sudah kita diskusikan kemarin, dalam membuat perencanaan itu kita harus melihat situasi kondisi sekitar. Kita melihat kira-kira tantangannya apa, peluangnya apa. Kemudian kita memiliki sumber daya, dana, atau kita bisa merencanakan nanti tempatnya di mana. Nah, itu yang kita bahas kemarin tentang perencanaan. Untuk selanjutnya pada hari ini yaitu fungsi manajemen yang kedua setelah perencanaan, yaitu pengorganisasian. Nah, nanti dalam perkuliahan pagi hari ini harapannya nanti teman-teman itu tahu tentang konsep dan tujuan pengorganisasian. Ya, kemudian yang kedua, nanti teman-teman bisa memahami struktur organisasi lembaga pendidikan, karena kita nanti fokusnya ke lembaga pendidikan. Kemudian yang ketiga, nanti teman-teman bisa mengidentifikasi pembagian tugas dan wewenang. Kemudian yang keempat, nanti teman-teman bisa paham dan mampu menjelaskan tentang pentingnya koordinasi antar lembaga. Sebagai awalan untuk lebih memahamkan kita nanti tentang apa itu pengorganisasian, ini akan saya putarkan sebuah video yang mungkin nanti bisa kita refleksikan untuk materi pengorganisasian ini.
Ya, gimana tanggapan kalian untuk video tadi? Apa yang kalian lihat tadi dari video yang sudah saya putarkan? Silakan Fajar, apa yang kamu lihat tadi dari video tersebut? Oh ya, berarti ada orang yang menarik gerobak yang paling depan itu paling semangat. Ya, terima kasih. Aksa, apa yang kamu lihat tadi dari video tadi? Berarti melihat ada orang dia duduk di gerobak, tidak ikut bantu, tapi malah nyantai di gerobak tersebut. Makasih. Habib, apa yang kamu lihat tadi? Oh ya, tadi melihat. Jadi kamu tadi melihat ada orang yang tidak ikut narik, tapi malah memegang gerobaknya, ya, memegang gerobaknya agar gerobaknya tidak jalan. Tapi seakan-akan dia ikut dan teman-temannya tidak tahu kalau ada orang yang memegangi gerobaknya. Oh ya, terima kasih. Ya, ini yang pertama tentang konsep pengorganisasian ya. Jadi pengorganisasian itu proses menyusun dan mengatur sumber daya manusia, alat atau informasi ya, diatur secara sistematis untuk mencapai tujuan. Ya, agar tujuannya itu bisa dicapai secara efektif dan efisien. Jadi ada kegiatan mengatur sumber daya manusia, alat atau informasi agar tujuan lembaganya itu bisa tercapai. Seperti tadi yang kita lihat bahwa ada beberapa orang yang menarik gerobak, itu mereka tidak teratur menariknya. Ya, ada yang narik paling depan, ada yang dorong, ada yang cuma naik, ada yang malah megangi. Jadi itu bagian dari gambaran bahwa sumber daya manusia itu harus diatur ya, siapa pegang apa, dorong semua ya biar tujuan bisa tercapai. Ibaratnya apa tadi gerobak tadi itu lembaga. Kalau manusianya tidak diatur, tidak dikoordinir, nanti ada yang naik, ada yang narik, ada yang pegangin, ada yang seolah ikut naik dan lain sebagainya. Jadi gambarnya seperti gerobak tadi. Jadi ada penyusunan, ada pengaturan terhadap sumber daya. Kalau konteksnya gerobak tadi ya pengaturan sumber daya manusianya agar sama-sama mendorong. Kemudian tujuan pengorganisasian. Satu, menciptakan struktur kerja yang efisien. Yang efisien itu berarti menggunakan sumber daya yang minim. Ya, seperti tadi, kalau orang-orangnya diatur, dorong semua, ya tidak capek semua. Karena dorong bareng-bareng. Kalau ada yang dorong, ada yang pegangin, ada yang cuma naik, nanti ya energinya itu ya tidak tidak bisa efisien, semuanya nanti malah ada yang lelah, ada yang tidak lelah sama sekali. Jadi agar kerjanya itu bisa efisien ya harus diatur, diorganisir, dorong bareng-bareng gerobaknya. Kemudian yang kedua, menentukan siapa bertanggung jawab pada siapa. Jadi pengorganisasian itu nanti akan menentukan siapa bertanggung jawab kepada siapa. Ada hierarki jelas ya. Siapa bawahnya siapa bertanggung jawab kepada siapa. Misal di organisasi kita yang paling sederhana, semua anggota itu, semua divisi, sekretaris, bendara itu bertanggung jawab pada ketua. Kemudian menghindari tumpang tindih pekerjaan, agar pekerjaan itu tidak dilakukan oleh orang yang berbeda-beda dengan pekerjaan yang sama, ya, agar tidak tumpang tindih, pembagiannya merata, dorong bareng-bareng, nah, tidak ada yang menghambat agar pekerjaannya tidak tumpang tindih, tidak dikerjakan oleh banyak orang dengan satu pekerjaan, nanti bisa tumpang tindih. Kemudian meningkatkan koordinasi dan komunikasi. Jadi kalau organisasi itu diatur,
ya nanti komunikasi dan koordinasinya akan mudah ya. Sekretaris koordinasi dengan divisi, semisal definisi multimedia, nah, bisa. Kemudian bendahara koordinasinya dengan definisi konsumsi dan lain sebagainya. Nanti sekretaris dan bendahara koordinasinya ke ketua. Nah, itu agar mudah, agar koordinasinya juga bisa efektif, agar komunikasinya itu bisa teratur. Kemudian yang kelima, tujuan di organisasi yaitu mempermudah pengawasan dan evaluasi. Ya, jadi karena siapa bertanggung jawab kepada siapa, nanti siapa yang mengevaluasi dan siapa yang dievaluasi itu bisa jelas. Nah, itu ada beberapa dari tujuan pengorganisasian. Kemudian yang selanjutnya yaitu struktur organisasi lembaga pendidikan. Karena kita konteksnya ini manajemen pendidikan, jadi organisasi lembaganya yang kita kaji, yang kita bahas ya lembaga pendidikan. Prinsip-prinsip manajemen itu kita terapkan pada lembaga pendidikan. Nah, aplikasi dari pengorganisasian itu yang paling nyata, yang paling mudah bisa kita lihat dari struktur organisasi. Karena dalam struktur organisasi itu menunjukkan hubungan antara bagian lembaga dalam sebuah institusi, ya, hubungan dalam lembaga sebuah institusi pendidikan. Nah, ini contohnya struktur organisasi. Jadi ada kepala sekolah, kemudian koordinasi dengan komite sekolah, ya, penjab koordinasi tata usaha, kemudian di bawahnya ada waka bidang kurikulum, ada waka bidang sarana prasarana, dan waka bidang kesiswaan. Nah, ini struktur organisasi yang sudah umum lazim kita lihat di suatu lembaga pendidikan, entah di sekolahan kita dulu zaman SMA, sekolahan kita dulu zaman SMP, itu kan di ruang tamu, di kantor, biasanya kan dipasang papan organisasi. Nah, papan organisasi itu, struktur organisasi itu melambangkan pengorganisasian yang ada di lembaga tersebut. Kemudian selanjutnya, dalam pengorganisasian itu ada pembagian tugas dan wewenang. Pembagian tugas itu di dalamnya ada menentukan siapa melakukan apa. Nah, jadi semisal Fajar, tugasnya itu menyiapkan konsumsi, Aksa tugasnya menyiapkan surat. Karena Aksa itu sekretaris, karena Fajar itu dia divisi konsumsi. Kemudian yang kedua, pembagian tugas itu untuk memastikan tugas sesuai kompetensi, ya, karena Aksa itu rajin, teliti jadi sekretaris. Karena Fajar itu dia semangat, atau dia suka kuliner, maka dia jadi divisi konsumsi. Kemudian menghindari duplikasi pekerjaan agar tidak ada pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang, ya, seperti semisal Fajar ya konsumsi ya sekretaris, ya, itu tidak bagus, ya, nanti harus ada pembagian pekerjaan. Kemudian dalam pengorganisasian itu ada juga wewenang, ya. Wewenang itu hak mengambil keputusan sesuai tanggung jawab. Nanti yang memutuskan nanti catering di mana, kemudian menunya apa, itu ya Fajar, karena dia sebagai divisi konsumsi. Kemudian yang kedua harus proporsional antara tanggung jawab dan wewenang. Jadi ketika tanggung jawabnya besar, wewenangnya juga besar. Ketika tanggung jawabnya kecil, wewenangnya juga kecil. Seperti ketua. Ketua itu kan wewenangnya besar. Ya juga tanggung jawabnya dia juga besar karena dia bertanggung jawab terhadap seluruh rangkaian kegiatan. Makanya wewenang itu ya berbanding lurus dengan tanggung jawab. Ketika tanggung jawabnya besar ya wewenangnya besar. Nah, seperti contoh kepala sekolah. Kepala sekolah itu pengambil kebijakan tertinggi, karena dia di paling ujung, ya. Dia tanggung jawabnya besar, wewenangnya juga besar. Kemudian wakil kurikulum, dia bertanggung jawab, tugasnya itu menyusun jadwal, supervisi dan pembelajaran. Kemudian guru, tugasnya pelaksana pembelajaran di kelas. Nah, ini yang terakhir ya sebagai bahan diskusi dan refleksi.
Silakan teman-teman buat 3 kelompok, masing-masing kelompok nanti 5 mahasiswa, dan silakan diskusikan ya dengan teman-teman untuk membuat struktur organisasi sederhana di lembaga pendidikan. Nah, langsung kita tentukan saja lembaga pendidikannya ini SMA. Jadi struktur organisasinya itu nanti kalian diskusikan kira-kira yang paling ideal, yang paling bagus seperti apa. Ya, nanti langsung dikasih garis-garis seperti bagan, seperti yang selama ini teman-teman lihat. Ya, nanti sub-sub organisasinya atau divisi-divisinya nanti silakan dikreasikan teman-teman sendiri. Misal kepala sekolah di bawahnya ada wakakurikulum, di bawah wakakurikulum nanti ada guru apa namanya guru mata pelajaran, atau di bawah kepala sekolah nanti ada wakakesiswaan, di bawah kekesiswaan nanti ada kepala apa namanya kepala ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Kreasikan sekreatif mungkin dari teman-teman ingin membuat struktur lembaga pendidikan yang seperti apa. Buat sekalian nanti garis-garisnya. Garis yang lurus itu menandakan instruksi, garis yang putus-putus itu nanti menandakan alur koordinasi. Silakan buat sekreatif mungkin dari apa yang ingin teman-teman wujudkan. Ya, bayangkan teman-teman ini mau buat lembaga pendidikan, mau buat sekolahan. Gitu ya. Silakan didiskusikan tiap kelompok 5 orang, nanti jadi 3 kelompok. Nanti saya beri waktu 20 menit. Ya, nanti ditulis bagiannya sederhana di kertas. Nah, kemudian yang terakhir yaitu penutup, di mana dalam perorganisasian itu secara umum itu membantu membagi tugas, tanggung jawab, dan alur kerja secara efektif. Nah, itu. Jadi perorganisasian itu bagaimana membagi tugas, membagi tanggung jawab, dan alur kerjasama secara efektif. Kemudian yang kedua, struktur organisasi itu mempengaruhi kinerja lembaga. Kalau struktur organisasinya itu bagus, efektif, efisien, maka kinerja lembaganya juga akan bisa efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga, pembagian wewenang harus disesuaikan dengan tanggung jawab. Jadi wewenang itu harus linear, harus searah dengan tanggung jawab. Jika tanggung jawabnya besar, wewenangnya juga harus besar. Jangan tanggung jawabnya besar tapi wewenangnya kecil, tidak boleh. Dan yang keempat, koordinasi antar unit dan lembaga menjadi kunci keberhasilan organisasi pendidikan. Jadi organisasi itu harus selalu ditingkatkan agar tidak ada kesalahan, agar tidak ada salah persepsi, ya, agar semua itu bisa dikerjakan secara bersama-sama. Ya, yang terakhir, pengorganisasian ini bagian dari sesuatu yang tidak bisa kita elakkan, atau tidak boleh kita tinggal dalam kita mengelola lembaga pendidikan. Agar lembaga pendidikan kita itu bisa mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Seperti yang sudah atau pernah dikatakan oleh Sayyidina Ali bahwa ada quotes yang sangat terkenal dari Sayyidina Ali bahwa kebatilan yang terorganisir itu akan bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Jadi niat baik dari kita atau niat baik yang kita lakukan itu tidak cukup, tidak hanya cukup dengan niat baik, tapi niat baik itu harus kita imbangi dengan pengelolaan, harus kita imbangi dengan pengaturan, ya, agar niat baik kita itu bisa berjalan dengan baik, bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Oke, terima kasih. Sebagai penutup, mari kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.